Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari tim 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rumus volume paraboloid sebagai tugas akhir kalkulus pada semester 1 ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelas 1 SD4 tim 10 yang beranggotakan Yuniar Yudi Tirana dengan NIM 212112428, Salsabila Rahadatul Aisy dengan NIM 212112347, dan terakhir Grahani Switami Manik dengan NIM 212112080. Nah, gimana sih rumus untuk menentukan volume suatu paraboloid? Pada presentasi kali ini kami akan membahasnya melalui sistem koordinat tabung. Sebelum lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana koordinat tabung tersebut. Bisa kita lihat pada slide, pada koordinat tabung ini ada 3 unsur ataupun ada 3 sumbu, yaitu R sebagai jari-jari, theta sebagai sudutnya, dan Z itu merupakan sumbu tegak. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai pembuktian formula volume dari paraboloid elips menggunakan koordinat tabung, maka kita harus paham terlebih dahulu mengenai sumbu-sumbu yang terdapat dalam koordinat tabung, yaitu R, theta, dan Z. Seperti yang kita tahu, apabila dalam koordinat kartesius, maka sumbu-sumbu yang digunakan yaitu meliputi X, Y, kemudian Z. Selanjutnya, dalam koordinat tabung itu sendiri, X akan sama dengan R cos theta, kemudian Y akan sama dengan R sin theta, dan Z akan sama dengan Z itu sendiri. Kemudian, untuk mencari R, yaitu radius atau jari-jari, dapat digunakan persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang didapat dari penjabaran rumus R kuadrat sin kuadrat theta ditambah R kuadrat cos kuadrat theta, yang sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu dilakukan penyederhanaan, nantinya akan didapatkan persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, azimut atau theta. Untuk mencari azimut atau theta ini, atau juga dapat disebut besaran dari sudutnya, besaran dari sudut, seperti yang tertera pada gambar, maka dapat digunakan persamaan tan theta sama dengan Y per X yang didapatkan dari sin theta per cos theta. Dan yang terakhir mengenai aplikat, yaitu Z, maka akan sama dengan Z itu sendiri. Selanjutnya itu mengenai Jacobian Cartesius tabung. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan integral lipat 3 sebagai sarana untuk membuktikan rumus volume paraboloid elips, maka kita harus paham terlebih dahulu Jacobian itu apa sih. Jadi sebelumnya kita sudah tahu kalau X dalam koordinat tabung sama dengan R cos theta, lalu Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan Z itu sendiri. Nah, rumus dari Jacobian yang meliputi sumbu R, theta, dan Z, yaitu determinan dari turunan X, Y, dan Z terhadap R, theta, dan Z. Misalnya nih, turunan dari
fungsi X ini terhadap R, maka didapatkan cos theta. Kemudian turunan dari Y terhadap theta, yaitu akan didapatkan R cos theta. Sampai nanti turunan yang terakhir, fungsi Z terhadap Z akan didapatkan nilai sebesar 1. Nantinya setelah dilakukan perhitungan pada determinan ini, akan dihasilkan R cos kuadrat theta ditambah R sin kuadrat theta, kemudian dapat kita faktorkan R-nya, dan dapatkan Jacobian dari Cartesius tabung sebesar R. Berikutnya, nah setelah kita melakukan transformasi terhadap triple integral Cartesius kepada triple integral tabung, nantinya yang pada awalnya formulanya menjadi seperti di sebelah kiri ini, yaitu triple integral dengan batas-batas D dari fungsi yang meliputi X, Y, Z, dx, dy, dz, akan berubah menjadi triple integral dengan batas-batas G dari fungsi H yang meliputi R, theta, dan Z, dan tentunya tidak lupa untuk mensubstitusi Jacobian yang telah kita bahas sebelumnya dengan tanda mutlak. Jadi Jacobiannya adalah mutlak dari R, dr, dθ, dan dz. Untuk gambar di bawah ini dapat kita perhatikan bahwa untuk gambar yang sebelah kanan, ini menggambarkan bangun ruang yang belum ditransformasi. Jadi masih terdapat dalam koordinat Kartesius. Sementara di gambar yang sebelah kiri, ini gambarnya telah ditransformasi ke dalam koordinat tabung, di mana sumbu-sumbunya dapat kita lihat bahwa di sini terdapat sumbu R, kemudian sumbu theta, dan Z. Seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja yuk kita bersama-sama membuktikan rumus volume paraboloid elips dalam bidang ruang dimensi 3 seperti yang sudah tampak di layar. Nah, di sini diketahui jika volumenya itu setengah pi B kuadrat dikali A, yang mana A itu sebagai di sumbu koordinat Z, dan B itu sebagai jari-jari di sumbu koordinat X maupun Y. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, alangkah lebih baiknya kalau kita lihat secara visual dulu seperti bagaimana bentuk paraboloid elips tersebut. Nah, di sini kita menggunakan bantuan GeoGebra. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat secara visual untuk memahami konsepnya dulu ya, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan paraboloid elips yang mana dia itu menghadap ke bawah. Jadi dia memiliki titik puncak di sumbu Z sebesar A, dan dia juga memiliki jari-jari di sumbu X maupun sumbu Y itu sebesar B. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan dua kasus. Contohnya itu A min X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Yang mana kalau kita masukkan nilai A itu sama dengan 4, di sini kita bisa lihat kalau B-nya itu plus minus 2 kan teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini kan 2, 2, 2, 2. Nah, kalau kita masukkan A-nya itu sama dengan 1, nah seperti ini, ternyata besaran B-nya itu 1 dan minus 1, jadi plus minus 1. Nah, berarti dari dua pendekatan ini bisa kita peroleh nilai A itu akan sama dengan B kuadrat untuk persamaan Z sama dengan A dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, di sini kita nanti akan membuktikan formula volume bangun tersebut dengan menggunakan sistem koordinat tabung nih teman-teman. Nah,
Untuk selanjutnya kita akan mencoba memproyeksikan dari bangun ini terhadap bidang Z sama dengan 0 atau di koordinat X dan Y. Nah, selanjutnya, seperti ini. Ini kita bisa lihat bahwa proyeksi terhadap bidang Z sama dengan 0 itu berupa lingkaran. Jadi alasnya itu berupa lingkaran atau persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, di sini R itu akan sama dengan B. Berarti bisa kita substitusikan juga bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Yang mana nantinya kita juga bisa mencari nilai Y sebagai batas atas maupun batas bawah dari integral terhadap Y. Oke. Kita sudah melihat secara visual, selanjutnya kita akan mentransformasikan sistem koordinat yang tadinya dari kartesius menjadi koordinat tabung. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi ke PowerPoint. Di sini sudah ada koordinat kartesius dan koordinat tabung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa koordinat kartesius itu berada di sumbu X, Y, dan juga Z. Sedangkan koordinat tabung itu kita mengenal adanya R, theta, dan juga Z. Nah, dari gambar yang sudah tadi kita lihat bersama-sama, kita bisa memperoleh batas X, Y, dan Z-nya. Untuk X-nya ada berada pada rentang antara minus B dan juga B, yang mana B itu sama dengan plus minus akar A. Nah, untuk Y, berada pada rentang minus akar B kuadrat dikurangi X kuadrat sampai dengan akar B kuadrat minus X kuadrat, yang mana kita peroleh dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, untuk Z, itu karena dia berada pada nilai positif, jadi dia Z berada pada rentang 0 hingga A dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, untuk koordinat tabung, di sini kita mengenal adanya R, theta, dan juga Z. Untuk R, pada koordinat tabung, itu syaratnya kan harus lebih dari 0 kan, teman-teman. Jadi, di sini kita mulai rentangnya itu berada pada 0 hingga B. Karena tadi janjiannya itu B. Nah, selanjutnya theta. Theta itu kan besaran sudut di bagian alas ya, teman-teman. Karena alasnya tadi kita bersama-sama lihat bahwa dia berupa lingkaran, berarti tetanya berada pada rentang 0 hingga 2pi atau satu putaran lingkaran penuh. Nah, untuk variabel Z di sini antara 0 sampai A dikurangi B. Sebenarnya sama dengan koordinat kartesius, hanya saja untuk variabel X dan Y kita ubah. Karena X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat, yang mana R kuadrat itu sama dengan B, maka kita bisa ubah persamaannya itu menjadi A dikurangi B kuadrat. Ya, lanjut. Nah, di sini berupa ada gambarnya ini kan. Kalau dia di oktan 1, dia berupa seperempat lingkaran yang mana jari-jarinya itu sebesar B. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi kita tahu batas-batasnya, langsung aja kita pembuktian formula volume paraboloid elips menggunakan integral lipat 3 nih teman-teman. Seperti yang kita tahu, untuk mencari volume bangun paraboloid elips kita menggunakan integral lipat 3 dengan dv, yang mana dv itu bisa kita jabarkan menjadi dz, dθ, dan dr, yang mana urutannya bisa kita sesuaikan mana yang lebih mudah. Dan jangan lupa untuk dikalikan dengan R, karena tadi B itu sama dengan R, otomatis di sini R-nya bisa kita substitusikan menjadi B. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa untuk mengerjakan integral lipat 3 itu harus dimulai dari dalam keluar satu persatu. Nah, dan untuk batas atas maupun batas bawah di integral paling luar itu harus berupa konstanta nih teman-teman. Supaya apa? Supaya hasilnya itu berupa bilangan bulat, bukan berupa fungsi lagi.
Nah, kebetulan untuk kasus ini 2pi dan B itu kan sebagai konstan nih teman-teman. Nah, berarti urutan antara d theta maupun dr, mana yang mau didahulukan terlebih dahulu, itu bisa teman-teman pilih bebas. Jadi nanti hasilnya akan sama antara d theta dulu atau dr dulu. Nah, di sini kelompok kami memilih untuk urutan dz, d theta, baru dr. Kita masukkan satu persatu batas atas maupun batas bawahnya, dan kita coba mengerjakan dari sisi yang paling dalam dulu, yaitu integral terhadap z. Karena di sini tidak ada variabel z, jadi kita langsung aja dikalikan dengan z dan kita masukkan dengan batas atas dan batas bawahnya. Berarti akan sama dengan b dikalikan dengan a dikurangi b kuadrat dikurangi 0, ya kan? Batas bawahnya itu kan 0 kan teman-teman. Nah, di sini kita bisa melanjutkan perhitungan dengan membuka kurung. Oke, berarti tinggal AB dikurangi B pangkat 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan integral terhadap theta dengan batas atas dan batas bawahnya itu 2pi dan 0. Oke, karena di sini lagi-lagi tidak ada variabel theta, jadi tinggal kita kalikan saja dengan theta. Karena di sini 2pi itu sebagai konstanta, bisa kita keluarkan kan teman-teman. Kita taruh depan supaya mempermudah perhitungan selanjutnya. Oke, berarti sama dengan 2pi integral AB minus B pangkat 3 dr dari 0 sampai dengan B. Karena tadi dr itu kita sama dengan kan B, otomatis kita bisa mengintegralkan persamaan ini terhadap B. Berarti nanti hasilnya 2pi dikali AB kuadrat per 2 dikurangi B pangkat 4 per 4 dengan batasnya itu B dan 0. Nah, kita substitusikan dan hasilnya sama ya teman-teman, AB kuadrat dibagi 2 dikurangi B pangkat 4 dibagi 4. Nah, kita kembalikan lagi nih ke persamaan awal tadi, bahwa A itu sama dengan B kuadrat kan teman-teman. Nah, berarti B pangkat 4 akan sama dengan A kuadrat. Nah, untuk mempermudahkan perhitungan juga nih teman-teman, karena dia berupa pecahan, kita keluarin dulu seperempatnya, supaya yang di dalam kurung ini tidak menjadi pecahan lagi untuk mempermudah perhitungan. Yang mana nanti 2pi dikali seperempat bisa menjadi setengah pi, dan selanjutnya jadi yang di dalam kurung 2AB kuadrat dikurangi B pangkat 4. Nah, kita substitusikan dengan persamaan awal tadi, bahwa B pangkat 4 itu sama dengan A kuadrat, dan B kuadrat akan sama dengan A. Otomatis yang di dalam kurung 2A kuadrat dikurangi A kuadrat akan sama dengan A kuadrat. Jadi kita di sini peroleh bahwa volumenya setengah pi A kuadrat. Nah, di sini kita bisa jabarkan lagi untuk A dikali A itu salah satunya kita ubah jadi B kuadrat. Nah, sehingga kita bisa peroleh persamaan setengah pi AB kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa membuktikan bahwa formula volume paraboloid elips itu sama dengan setengah pi AB kuadrat, yang mana ini juga berkaitan kalau di sistem koordinat tabung, bahwa volume paraboloid elips itu akan sama dengan setengah dari volume tabung dengan A dan B yang bersesuaian. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum.